Hasil asesmen lapangan akreditasi program studi arsitektur bangunan gedung menunjukkan satu isu penting, yaitu pembelajaran berbasis vokasi masih belum optimal. Akreditasi menekankan perlunya langkah konkret untuk menguatkan karakter vokasi mahasiswa dan meningkatkan kesiapkerjaan, sehingga Teaching Factory diusulkan sebagai solusi strategis. Pada tahap pertama, dilakukan penyusunan dokumen operasional Teaching Factory. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan terpadu bagi seluruh kegiatan TEFA, mencakup standar prosedur, alur kerja proyek, koordinasi tim, dan integrasi dengan mitra industri. Produk dari dokumen ini meliputi yang pertama, dokumen kontrak mahasiswa yang mengatur hak, kewajiban, jadwal, etika profesional, kerahasiaan, dan hak kekayaan intelektual selama proyek. Dokumen kedua, yaitu dokumen kontrak kerja klien yang menjelaskan jenis pekerjaan, jadwal, sistem pembayaran, termin pembayaran, dan pengaturan risiko serta sanksi keterlambatan. Dokumen ketiga, dokumen penawaran perencanaan atau proposal layanan arsitektur yang menuntun mahasiswa dalam menyusun konsep desain, RAB, gambar kerja, visualisasi 3D, serta laporan akhir. Output standar proyek termasuk konsep desain, gambar kerja, gambar detail arsitektur, RAB, materi presentasi, visualisasi 3D, dan laporan akhir proyek yang menjadi dasar penilaian akademik dan akreditasi program studi. Dengan dokumen operasional ini, seluruh kegiatan pilot project TEFA dapat dijalankan secara terstruktur, profesional, dan terukur, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman pembelajaran vokasi yang nyata dan relevan dengan dunia industri. Sebelum saya lanjut kegiatan kedua, saya konsultasikan dulu ke coach dan mentor. Setelah dokumen operasional TEFA disusun, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan pembentukan tim Teaching Factory. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh pihak memahami tujuan, alur kerja, serta peran masing-masing ke dalam pelaksanaan TEFA. Sosialisasi kepada mahasiswa dilakukan bersama Bapak Kepala Laboratorium Arsitektur Bangunan Gedung. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dijelaskan mengenai konsep TEFA, alur kerja proyek, pembagian tugas, etika kerja, penggunaan fasilitas, serta standar output yang harus dihasilkan seperti konsep desain, gambar kerja, dan lain-lain. Pada tahap ini juga dilakukan penandatanganan kontrak kerja oleh mahasiswa peserta TEFA. Kontrak kerja tersebut menjadi bentuk komitmen mahasiswa untuk mengikuti kegiatan secara profesional, menjaga kedisiplinan, mematuhi tata tertib laboratorium, menjaga kerahasiaan proyek, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fasilitas yang digunakan. Dengan adanya sosialisasi dan penandatanganan kontrak ini, pelaksanaan TEFA memiliki dasar koordinasi yang jelas. Mahasiswa, dosen, dapat bekerja dalam satu alur terstruktur sehingga pilot project TEFA dapat berjalan lebih siap, tertib, dan sesuai standar pembelajaran vokasi. Berikut adalah video-video rangkuman kegiatan pilot project Teaching Factory.
Kegiatan berikutnya adalah evaluasi implementasi program Teaching Factory. Tahap ini dilakukan untuk menilai sejauh mana Teaching Factory telah berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengembangan program berikutnya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek proses, ketercapaian hasil, kualitas output proyek, kinerja mahasiswa, serta efektivitas sistem operasional TEFA. Dari hasil evaluasi, secara umum implementasi Teaching Factory dinilai berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif. Seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana, mahasiswa mampu mengikuti alur kerja profesional, dan proyek dapat diselesaikan sesuai kebutuhan klien. Pada aspek kinerja mahasiswa, evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kompetensi yang signifikan. Mahasiswa mampu melakukan survei lapangan secara mandiri, menganalisis kebutuhan klien, aktif dalam proses desain dan revisi, serta berkomunikasi secara profesional dengan klien. Ini kabar baik, mengingat komunikasi profesional biasanya langka. Berdasarkan hasil tersebut, disusun rekomendasi tindak lanjut berupa penyesuaian timeline proyek yang fleksibel, perbaikan fasilitas laboratorium, penyusunan standar output berdasarkan jenis proyek, serta penguatan jadwal supervisi dosen secara lebih terstruktur. Melalui kegiatan evaluasi ini, program studi memperoleh gambaran nyata mengenai kekuatan dan area perbaikan Teaching Factory. Hasil evaluasi menjadi dasar penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan TEFA secara berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan mutu pembelajaran vokasi dan akreditasi program studi. Pada kegiatan kelima, dilakukan penyusunan laporan hasil implementasi Teaching Factory. Laporan ini menjadi dokumentasi resmi seluruh proses kegiatan, mulai dari penyusunan dokumen operasional, sosialisasi, pelaksanaan pilot project, hingga evaluasi program Teaching Factory. Di dalam laporan, dijelaskan capaian pelaksanaan TEFA, keterlibatan mahasiswa, kualitas output proyek, kendala yang ditemukan, serta rekomendasi tindak lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa TEFA berjalan baik, mahasiswa mampu mengikuti alur kerja profesional, dan output proyek telah memenuhi kebutuhan klien. Laporan ini juga memuat rencana perbaikan, seperti peningkatan fasilitas laboratorium, penyesuaian standar output, penguatan supervisi dosen, dan perluasan kerjasama dengan mitra industri. Dengan adanya pelaporan ini, implementasi TEFA tidak hanya berhenti sebagai kegiatan uji coba, tetapi menjadi dasar pengembangan pembelajaran vokasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan mendukung peningkatan akreditasi program studi arsitektur bangunan gedung Politeknik Negeri Samarinda. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the